main ke sawah lagi kita guys. Oke, kita lihat keseruannya di sawah. Bab 665, keluar dari sini. Harus dikatakan bahwa pada saat ini, Zhen Nangsui dan Zhen Ling sama-sama terkejut saat melihat pembuluh darah leluhur tersebut. 20 pembuluh darah leluhur, ini sungguh berlebihan. Silsilah leluhur. Selain itu, mereka menemukan bahwa Ye Guan memiliki beberapa pembuluh darah leluhur yang kualitasnya sangat baik. Bahkan klan Zhen tidak memiliki pembuluh darah leluhur yang begitu baik. Apakah klan yang ini sangat bangga? Kedua kakak beradik itu memang kaget. Saat ini, mereka sedikit ragu dengan kata-kata Ye Guan. Anda mungkin mengatakan dia sedang pamer, tetapi dia benar-benar menghasilkan sesuatu yang bagus. Tetapi jika dikatakan bahwa klan yang ini mengirimkan pembuluh darah leluhur setiap bulan, mereka benar-benar tidak percaya, karena intuisi mereka mengatakan kepada mereka bahwa ini tidak mungkin, tetapi orang di depan mereka ini dapat mengeluarkannya dalam satu nafas. 20 pembuluh darah leluhur keluar. Ini sungguh berlebihan. Melihat keheningan Zhen Nangsui dan adiknya, Ye Guan tersenyum, lalu berkata, "Mengapa kalian berdua datang kepadaku hari ini?" Zhen Nangsui melirik ke arah Ye Guan, menahan keterkejutan di hatinya, dan kemudian berkata, "Tuan Ye, sejujurnya, saudara perempuan dan laki-laki saya ada di sini hari ini untuk urusan Tao." Ye Guan mengangguk. Sudah kuduga. Zhen Nangsui berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Ye, 30% properti di Daoshi adalah milik klan Zhen saya." Ye Guan tidak berbicara. Dia hanya mengambil botol anggur Zenan Suedao, menuangkan segelas untuk dirinya sendiri, lalu menyesapnya. Zhen Nangsui menatap Ye Guan, menunggu jawaban. Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia berkata, "Nona Nangsui, Anda seharusnya sudah mengetahui keseluruhan ceritanya, jadi saya tidak akan menjelaskannya secara detail. Yang ingin saya katakan adalah saya tidak berniat menjadi musuh negara klan Zhen. Tapi kota Dao sekarang milikku, tidak ada yang bisa mengambilnya, sedangkan untuk properti di Daoshi." Berbicara tentang ini, dia tersenyum dan berkata, "Nona Nansui, kalian bersaudara adalah orang-orang yang melakukan hal-hal hebat. Saya pikir kita bisa mengambil pandangan jangka panjang." Mendengar ini, Zhen Nangsui tiba-tiba menjadi tertarik. "Tuan Ye, tolong beritahu saya. Ye Guan Dao, saya akan membuka kembali pasar Tao." Zenan Suedai sedikit mengernyit, membuka kembali pasar. Ye Guan mengangguk, "Ya, tidak hanya itu, saya juga akan memperluas bisnis Daoshi. Sebelumnya, Daoshi hanya berurusan dengan orang-orang kelas atas, tapi sekarang, saya telah memutuskan untuk memperluas Daoshi ke semua kelompok. Dengan cara ini, pasar kami bagiannya akan meningkat, akan menjadi lebih besar, dan keuntungannya secara alami akan menjadi lebih besar." Zhen Nangsui terdiam. Di masa lalu, Daoshi hanya menargetkan kelompok besar. Kelompok orang kuat ini memiliki daya beli yang sangat tinggi, tetapi hanya ada sedikit orang. Sekarang Ye Guan ingin Daoshi melakukan urusan semua orang. Zhen Nangsui ragu-ragu sejenak. Lalu berkata, "Tuan Ye, jika ini masalahnya, maka pasar ini akan kehilangan misterinya." Ye Guan bertanya, "Kamu ingin menjadi misterius tentang apa?" Zenan tidak bisa berkata-kata karena salju. Sungguh. Apa yang harus dilakukan dengan misteri? Tujuan membuka pasar tentu saja untuk menghasilkan uang. Ye Guan menambahkan, "Sebenarnya yang saya maksud adalah setelah kita membuka kota Dao sepenuhnya, kita juga dapat membuka tempat perdagangan kelas atas yang terpisah. Tempat perdagangan ini setara dengan kota Dao saat ini. Hanya mereka yang memiliki identitas tertentu dan kekuatan para talenta bisa memasuki tempat perdagangan ini, sehingga para pemain top itu juga akan merasa sangat nyaman. Ibarat bermain-main, jika yang ada hanya taipan lokal yang kuat dan tidak ada warga sipil yang kuat, maka permainan ini pasti tidak akan bertahan lama, karena setelah taipan lokal dan orang kuat menghasilkan uang, jika tidak ada warga sipil yang kuat yang menyiksa mereka, di mana lagi mereka akan berada, mereka mendapatkan kesenangan." Zhen Nangsui memandang Ye Guan, "Tuan Ye, apakah Anda ingin kami membeli saham?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Bisakah kamu mewakili klan Zhen?"
Zenling ragu-ragu sejenak dan hendak berbicara ketika Zen Nangsui berkata, "Ya." Kamu melirik Zenling, lalu memandang Zen Nangsui, bisakah Zenling? Zen Nangsui mengangguk. Ya, setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, saya bisa memberikan 20% saham kepada klan kota. Zen Nangsui berkata, 30%? Ye Guan menggelengkan kepalanya, 20%. Zen Nangsui berkata, jika 30% klan Zen saya. Pada titik ini, dia tiba-tiba berhenti, karena dia baru ingat bahwa dia tidak banyak bicara di klan kota. Kamu memandang Zen Nangsui, menunggu langkah selanjutnya. Di bawah tatapan Ye Guan, ekspresi Zen Nangsui tetap tidak berubah. Tuan Ye, sejauh yang saya tahu, hutan belantara kuno tidak bersahabat dengan Anda. Ye Guan tersenyum dan berkata, saya tidak peduli. Zen Nangsui terdiam. Kamu memandang Zen Nangsui, klan Zen menginginkan 30%, itu bukan tidak mungkin. Tapi apa yang bisa diberikan klan Zen kepadaku? Zen Nangsui berkata, kontak dan kepercayaan. Ye Guan tersenyum dan berkata, ceritakan padaku. Zen Nangsui berkata, saat kita berada di kota Dao sekarang, seluruh kota Dao sepi, dan pastinya tidak ada orang lain di kota Dao kecuali yang ini. Mengapa seperti ini? Itu karena tidak ada yang percaya Tuan Ye sekarang mampu menangani klan kota dan hutan belantara kuno. Karena Tuan Ye terlalu misterius dan kemunculannya terlalu mendadak, setiap orang memiliki sikap menunggu dan melihat terhadap Tuan Ye. Berbicara tentang ini, dia tersenyum sedikit, dan jika Anda memberitahu mereka bahwa klan kota kami telah mencapai kerja sama dengan Anda, maka saya yakin para pedagang yang masih menunggu untuk melihat akan segera memiliki kepercayaan pada kota Dao kami, dan Anda bahkan tidak perlu pergi ke sana. Jika kamu mendatangi mereka satu persatu, mereka akan mendatangimu dan meminta untuk menetap di pasar. Ye Guan mengangguk, apakah masih ada lagi? Zen Nangsui berkata, kontak, klan Zen saya memiliki jaringan kontak yang sangat besar. Dengan bantuan kami, pembukaan pasar Dao Anda dapat mengurangi banyak masalah. Tidak hanya itu, akan lebih mudah bagi Anda untuk memperluas skalanya pasar Dao. Tentu saja, Tuan Ye, Anda dapat menyelesaikan masalah ini bahkan tanpa bantuan klan saya. Tetapi itu pasti akan memakan waktu, dan waktu pasti sangat berharga bagi Anda. Tuan Ye, kanan? Ye Guan tersenyum dan berkata, ya. Zen Nangsui menghela nafas lega. Ye Guan tiba-tiba berkata, hutan belantara kuno. Zen Nangsui menggelengkan kepalanya dengan tegas, Tuan Ye, kami tidak dapat membantu Anda di tanah air kuno, karena jika kami membantu Anda itu seperti berperang langsung dengan tanah air kuno, dan jika kami berperang dengan mereka itu hanya akan menguntungkan keluarga Sen. Selain itu, tidak ada gunanya bagi kita berperang dengan gurun kuno demi kota Tao. Ye Guan terdiam. Zen Nangsui menambahkan, tetapi kami dapat membantu Anda secara diam-diam. Ye Guan tersenyum dan berkata, diam-diam. Zen Nangsui mengangguk, ya, misalnya, informasi dan sebagainya. Saya yakin inilah yang Tuan Muda Ye butuhkan. Ye Guan tersenyum dan berkata, kalau begitu, saya berharap kita bisa bekerja sama dengan bahagia. Zen Nangsui merasa sedikit senang, kamu setuju? Ye Guan mengangguk, saya setuju. Zen Nangsui berkedip, sedikit terkejut, dia tidak menyangka Ye Guan akan langsung setuju. Ye Guan Dao, Nona Nangsui, jika kota Tao ingin dipulihkan, banyak hal yang perlu dilakukan, dan Anda juga tahu bahwa saya memiliki masalah yang harus dihadapi di alam liar kuno. Jadi saya ingin Anda membantu saya untuk sementara mengelola kota Tao. Bagaimana menurutmu? Zen Nangsui sedikit terkejut. Saya akan mengelola kota Dao. Ye Guan mengangguk. Ya, Zen Nangsui sedikit bingung. Mengapa memilih saya? Ye Guan tersenyum dan berkata, karena Nona Nangsui mampu. Zen Nangsui berpikir sejenak. Lalu berkata, Tuan Ye, saya bersedia mengelola kota Dao. Dan saya yakin bahwa saya dapat mengelola kota Dao dengan baik. Tetapi keluarga saya, apakah Anda tidak khawatir sama sekali? Ye Guan menggelengkan kepalanya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan.
Aku percaya pada kalian berdua. Mendengar ini, Zen Nangsue dan Zen Ling saling berpandangan, dan akhirnya, Zen Nangsue mengangguk karena Tuan Ye percaya pada kami. Yakinlah Tuan Ye, saya akan membuat pasar Dao terbuka untuk mendapatkan keuntungan secepatnya mungkin, dan perluas ukuran kotanya. Ye Guan tersenyum dan berkata, kalau begitu mari kita bicara tentang hutan belantara kuno. Zen Nangsue mengangguk, ada 5 orang kuat yang tak tertandingi di hutan belantara kuno. Yang terkuat di antara mereka adalah Dewa Iblis. Kekuatannya tidak dapat diprediksi dan kedalamannya tidak diketahui. Yang kedua adalah 4 Raja Iblis di bawahnya. Keempat Raja Iblis ini adalah semuanya dewa. 60% dari mereka kuat, dan mereka sendiri adalah monster, jadi kekuatan tempur mereka sangat menakutkan. Selain itu, mereka masing-masing memiliki pasukan monster yang kuat. Legiun Monster. Ye Guan bijaksana. Karena dia menemukan bahwa kekuatan Arya untuk mengintimidasi monster sangat kuat, semacam penindasan garis keturunan. Zen Nangsue melanjutkan, selain itu, ada ras misterius di gurun kuno yang disebut klan Dewa Raksasa. Mereka sebenarnya bukan monster, tetapi mereka bersekutu dengan monster di gurun kuno dan memiliki hubungan yang sangat dekat. Oke, jadi kamu harus berhati-hati dengan foto raksasa ini. Ye Guan mengangguk sedikit, saya mengerti. Zen Nangsue melirik ke arah Ye Guan, dan kemudian berkata, saya baru saja mendapat kabar bahwa gurun kuno baru saja mengirim orang ke alam pegunungan dan laut, dan monster di alam pegunungan dan laut telah ditundukkan. Mendengar ini, Ye Guan langsung mengernyit, taklukan dunia pegunungan dan laut. Zen Nangsue mengangguk, ya, Ye Guan bingung, kenapa? Zen Nangsue menggelengkan kepalanya, entahlah, masalah ini cukup aneh, karena perintah ini tidak dikeluarkan oleh Raja Iblis tertentu, tetapi oleh Dewa Iblis itu sendiri. Dalam keadaan normal, dunia pegunungan dan laut tidak layak karena diperintahkan oleh Dewa Iblis sendiri. Prihatin, karena dunia pegunungan dan laut saat ini bukan lagi dunia pegunungan dan laut yang asli. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lupakan, abaikan saja. Tentara akan menghentikan mereka, dan air akan menutupi mereka. Zen Nangsue melirik Ye Guan dan mengangguk, saya pikir Tuan Ye seharusnya sudah punya cara untuk menghadapinya. Ye Guan hendak berbicara, tetapi pada saat ini, Zen Nangsue tiba-tiba mengerutkan kening. Ye Guan bertanya, apa? Zen Nangsue berkata dengan suara yang dalam, Tuan Ye, Raja Iblis meninggalkan gurun kuno. Ye Guan tersenyum lalu berkata, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia membawa Zen Nangsue dan Zen Ling keluar dari menara kecil. Ye Guan memandang Zen Nangsue dan berkata, bagaimana cara membuka kembali pasar? Anda memiliki wewenang penuh untuk menghadapinya. Zen Nangsue mengangguk, oke, saya akan kembali untuk meminta bantuan. Ye Guan Dao, kita akan bertemu di lain hari. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Setelah Ye Guan pergi, Zen Ling berkata dengan suara yang dalam, saudari Tuan Muda Ye ini tidak sederhana. Zen Nangsue mengangguk, ini memang tidak sederhana. Zen Ling ragu-ragu sejenak, lalu berkata, sepertinya kami tidak bisa mewakili klan Zen. Tak satu pun dari mereka adalah ahli waris, jadi mereka sebenarnya tidak punya banyak suara di klan kota. Alasan mengapa mereka dikirim untuk menangani masalah ini kali ini bukan hanya untuk melatih mereka, tetapi juga karena pewaris dari klan tersebut, klan kota tidak bisa menyia-nyiakannya. Waktunya tiba. Jika tidak, giliran mereka sama sekali tidak akan tiba. Zen Nangsue berkata dengan sungguh-sungguh, saya tahu, tapi kami ingin bekerja sama dengannya, jadi kami hanya bisa mengatakan ini. Selain itu, saya pikir dia mungkin tahu bahwa kami tidak memiliki suara besar di klan Zen. Zen Ling sedikit bingung. Lalu kenapa dia memilih bekerja sama dengan kita? Mungkinkah, dia naksir kamu, kakak? Wajah Zen Nangsue memerah karena malu, dan dia menamparkan kepala Zen Ling, keluar dari sini. Zen Ling, bab 666. Aku benar-benar ingin menyelamatkanmu. Setelah Ye Guan meninggalkan Daoshi, dia sampai di langit berbintang.
Kamu melihat ke ujung langit berbintang yang tak berujung di kejauhan dan sedikit penasaran, Senior Mu Yuan, seberapa kuat binatang yin dan yang ini. Alasan mengapa dia tidak menaklukkan binatang yin dan yang sebelumnya adalah karena dia tidak cukup kuat. Tapi sekarang, dia merasa hampir sampai. Namun, dia cukup penasaran dengan dua binatang yin dan yang ini. Mu Yuan berkata dengan suara yang dalam, mereka semua berada pada tingkat alam Dao ilahi. Namun, saya tidak tahu berapa banyak dari mereka yang bersifat ilahi, karena saya sudah lama tidak melihatnya. Ye Guan tiba-tiba berkata, kamu dan dua jenderal dewa juga telah mencapai alam dewa. Mu Yuan tersenyum dan berkata, ya ini semua berkat bantuan Tuan Ye. Mereka bertiga telah berlatih di pagoda kecil sejak mereka mengikuti Ye Guan. 10 tahun berlatih di pagoda kecil setara dengan 1 hari di dunia luar. Tidak hanya itu, pembuluh darah leluhur dan sumber leluhur dapat digunakan untuk apa saja. Justru karena inilah ketiganya meningkat begitu cepat. Pada saat ini, Mu Yuan benar-benar merasa sangat beruntung karena dia memilih untuk mengikuti Ye Guan, jika tidak, akan terlalu sulit baginya untuk mencapai alam dewa. Mendengar konfirmasi Mu Yuan, Ye Guan pun tertawa. Mu Yuan dan kedua dewa telah meningkatkan kekuatan mereka, yang tentu saja merupakan hal yang baik baginya. Seolah memikirkan sesuatu, Mu Yuan tiba-tiba berkata, Sentu juga telah berkultivasi ke tingkat jalan ilahi. Peta ilahi. Ye Guan tertegun sejenak, dia membuka telapak tangannya, dan peta dewa muncul di tangannya. Dia hampir melupakan gambar dewa ini. Tidak mungkin, karena dia mendapatkan pedang King Xuan, dia tidak terlalu tertarik pada benda suci lainnya. Saat ini, Sentu sangat bersemangat dan sedikit gemetar. Faktanya, hanya selangkah lagi dari ranah Shinto. Sayangnya, langkah ini sama sulitnya dengan mencapai langit. Apalagi statusnya di kuil pada saat itu tidak tinggi, sehingga tidak memiliki sumber daya sama sekali, dan semua sumber daya pada dasarnya ada di segel ilahi. Justru karena alasan inilah peningkatannya sangat lambat pada awalnya. Setelah mengikuti Ye Guan, diketahui bahwa pemilik baru ini sangat murah hati. Dia tidak hanya mengizinkannya berlatih di menara kecil, tetapi dia juga mengizinkannya menggunakan pembuluh darah dan sumber leluhurnya secara gratis. Yang paling penting adalah jangan biarkan hal itu berhasil. Hal ini membuatnya sedikit memalukan. Sekarang semakin terasa bahwa segel ilahi hanyalah seorang idiot besar. Jika pihak lain bersedia untuk tinggal di sini, dengan bakat dan keistimewaan dari segel ilahi, itu pasti telah dinaikkan ke tingkat yang baru. Merasakan kegembiraan Sentu, Ye Guan tersenyum dan berkata, selamat. Sentu dengan cepat berkata dengan penuh semangat, terima kasih, Guru. Ye Guan tersenyum, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Dia mengeluarkan buku kuno hitam yang ditinggalkan oleh Sen Yi dan melihat buku kuno hitam di tangannya. Sentu telah mengatakan sebelumnya bahwa ini adalah catatan yang ditinggalkan oleh Sen Yi, tapi dia merasakannya, itu pasti tidak sesederhana itu. Sayangnya dia membunuh Daoran terlalu cepat dan tidak menanyakan pihak lain apa itu. Pada saat ini, Mu Yuan tiba-tiba berkata, Tuan Muda Ye bertanya-tanya benda apa ini. Ye Guan mengangguk. Mu Yuan berkata dengan sungguh-sungguh, saya pikir objek ini dapat mengungkapkan bagaimana mencapai 100% keilahian. 100% ilahi. Ye Guan mengerutkan kening. Orang dengan keilahian tertinggi yang diketahui saat ini adalah Sen Yi, yang telah mencapai 100% legendaris. Mu Yuan melanjutkan, Tuan Muda Ye, keluarga Sen mungkin dapat memahami kata-kata tentang benda ini. Rumah Tuhan, Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Awalnya dia ingin mengunjungi keluarga dewa ini, tetapi keluarga dewa ini mengatakan bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk berkunjung. Jelas sekali, dia tidak punya cara untuk membawa benda ini ke rumah Tuhan dan bertanya. Tanpa berpikir panjang, Ye Guan menyingkirkan buku-buku kuno berwarna hitam itu. Dia tidak tertarik pada bagaimana mencapai 100% keilahian. Namun, dia juga sedikit khawatir, karena dia tidak mengambil jalan ketuhanan.
Apa yang harus dia lakukan setelah mencapai alam jalan ketuhanan? Ini adalah masalah. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tidak memikirkannya untuk saat ini. Yang paling penting adalah menjaga momen saat ini dengan baik. Ye Guan menarik kembali pikirannya, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit berbintang yang jauh, dan kemudian berkata, "Senior Mu Yuan, berapa lama kita akan tiba?" Mu Yuan berkata, "Segera." Ye Guan mengangguk sedikit. Dia mempercepat dan berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di ujung langit berbintang. Tidak lama kemudian, Ye Guan tiba di langit berbintang yang mati. Dia melihat sekeliling, bintang-bintang di sekitarnya redup, seperti genangan air, yang sangat tidak normal. Kesadaran spiritual Ye Guan menyebar seperti jaring. Segera, dia mengerutkan kening karena kesadaran spiritualnya diblokir oleh kekuatan tak terlihat ketika bersentuhan dengan jarak ribuan kaki. Ye Guan melihat ke kejauhan, dan tidak ada apa-apa di sana. Mu Yuan berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Muda Ye, bagian depannya seharusnya adalah alam Yin dan Yang yang legendaris." Alam Yin dan Yang, Ye Guan Dao. Di manakah dua binatang Yin dan Yang? Mu Yuan berkata, "Iya." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Apakah menurutmu mereka akan mengenaliku?" Mu Yuan tersenyum pahit, "Saya tidak tahu, tetapi jika mereka bersedia membantu Anda, itu akan sangat membantu Anda." Ye Guan mengangguk sedikit, dia sangat membutuhkan bantuan sekarang. Anda tidak bisa mengandalkan keluarga Anda untuk segalanya. Tentu saja sangat menyenangkan rasanya seperti di rumah sendiri. Memikirkan hal ini, Ye Guan tidak bisa menahan tawa. Dia sekarang memahami ayahnya dengan sangat baik. Lahir di keluarga seperti ini, sulit meskipun Anda tidak ingin menjadi raja pelindung. Segera, Ye Guan memasuki alam Yin dan Yang. Begitu dia memasuki alam Yin dan Yang, dia merasakan dua nafas yang sangat kuat. Kemudian, sebuah hantu tiba-tiba muncul di depannya sangat buram. Tidak dapat melihat dengan jelas. Su Ying menatap Ye Guan tanpa berbicara. Saat ini, Mu Yuan muncul di samping Ye Guan. Mu Yuan mengepalkan tinjunya sedikit, dan kemudian berkata, "Tuan binatang suci, ini Tuan Muda Ye, pewaris dewa tertinggi." Su Ying tiba-tiba berkata, "Apakah ia memiliki segel dewa?" Wajah Mu Yuan tampak sedikit jelek, karena segel dewa telah diambil. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Ada peta dewa." Su Ying mengerutkan kening, "Apa itu peta dewa?" Gambar ilahi. Melihat pihak lain tidak mengenali peta dewa, Mu Yuan tiba-tiba merasa sedikit bingung. Dia tidak punya pilihan selain melihat ke samping Ye Guan. Ye Guan berpikir sejenak, lalu mengeluarkan buku kuno berwarna hitam itu. Melihat buku kuno berwarna hitam itu, hantu itu perlahan mengepalkan tangannya. Ye Guan menatap bayangan itu dan tidak berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, Su Ying tiba-tiba membuka telapak tangannya dan berkata, "Biarkan saya melihatnya." Ye Guan menggelengkan kepalanya. Karena sedekat itu, pihak lain pasti bisa melihat dengan jelas. Su Ying menatap Ye Guan tanpa berbicara. Suasana tiba-tiba menjadi sedikit mencekam. Wajah Mu Yuan sedikit muram. Pada saat ini, dia juga merasa ada yang tidak beres. Mengapa dua binatang Yin dan Yang ingin merampok? Mu Yuan ragu-ragu sejenak, dan kemudian mengingatkannya, "Tuan binatang suci, Tuan Ye ini benar-benar pewaris Tuhan. Jangan merusak keharmonisanmu." Dia tahu betul bahwa dengan kekuatan Ye Guan saat ini, itu tidak layak untuk binatang suci di depannya. Terutama karena Ye Guan masih memegang pedang dewa yang begitu menakutkan di tangannya. Menurut perkiraannya, Nona Arya hanya bermain-main dengan binatang suci di depannya. Menyakiti amarahmu. Binatang suci itu mencibir, "Mu Yuan, apakah kamu bercanda? Kamu baru saja menemukan seseorang untuk mengaku sebagai penerus tuannya, dan kemudian ingin kami mengikutimu. Apakah kamu yakin tidak ada yang salah dengan otakmu?" Wajah Mu Yuan menjadi gelap. Ye Guan menggelengkan kepalanya sedikit, lalu menoleh ke arah Mu Yuan, "Ayo pergi." Mu Yuan mengangguk. Ya, pada saat ini, dia memahami satu hal, yaitu, orang-orang dan binatang di masa lalu hanya menghormati Senyi.
Adapun Ye Guan, mereka tidak mengenalinya sama sekali, bahkan jika mereka tahu bahwa Ye Guan benar-benar pewaris Senyi, mereka tidak akan mengenalinya. Mereka tidak akan mengakuinya, karena di mata mereka, Ye Guan sama sekali tidak memenuhi syarat untuk mewarisi warisan Senyi, dan mereka adalah orang-orang yang paling memenuhi syarat untuk mewarisi warisan Senyi. Bagaimanapun juga, mereka semua adalah pengikut Senyi. Memikirkan hal ini, Mu Yuan hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tapi di saat yang sama, dia sedikit tidak yakin. Ye Guan memang tidak sekuat Shen Yi sekarang, tapi dia tahu betul bahwa pencapaian masa depan pemuda di depannya pasti tidak akan sebaik Shen Yi. Tentu saja, dia tidak akan mengungkapkan pemikiran ini karena dia tahu, yang disebut dewa itu pasti akan meremehkan. Mu Yuan berbalik dan mengikuti Ye Guan pergi. Ye Guan tidak kecewa sama sekali. Dia sangat acuh tak acuh. Entah itu monster di dunia pegunungan dan laut atau dua binatang suci di depannya, jika mereka mau mengikutinya, itu bagus, tapi jika mereka mau mengikutinya, tidak mau mengikutinya, itu akan baik-baik saja. Bekerja keras untuk meningkatkan diri sendiri adalah cara yang harus dilakukan. Namun saat ini, hantu itu tiba-tiba berkata, "Tunggu sebentar." Ye Guan berbalik dan melihat bayangan itu, apakah ada yang salah? Su Ying menatap Ye Guan, tinggalkan buku kuno itu. Tinggalkan buku-buku kuno, mendengar kata-kata Su Ying. Wajah Mu Yuan tiba-tiba berubah menjadi jelek. Tuan binatang suci, itu diserahkan Tuhan kepada Tuan Ye, kamu. Diam, Su Ying menatap Mu Yuan dengan dingin, matanya dingin. Mu Yuan berkata dengan marah, binatang suci, apakah kamu gila? Dia adalah pewaris yang dipilih oleh Tuhan. Jika kamu merampok barang-barangnya, pernahkah kamu berpikir untuk pergi kepada Tuhan? Su Ying menatap Mu Yuan dengan dingin. Jika kamu tidak diam, aku akan memakanmu hidup-hidup nanti. Kasar, Mu Yuan mengomel dengan marah. Dasar binatang bodoh. Apa menurutmu aku sedang memarahimu? Aku mencoba menyelamatkanmu. Jalang. Lancang, hantu itu sangat marah. Dan dengan lambaian lengan bajunya, aura menakutkan menyapu langsung ke arah Mu Yuan, dan aura monster yang kuat segera mengguncang seluruh langit berbintang dan mendidih bersamanya. 40% keilahian di alam Shinto. Dan pada saat hantu itu mengambil tindakan, Ye Guan tiba-tiba melambaikan lengan bajunya, dan pedang King Xuan langsung terbang. Ledakan. Hantu itu langsung terpotong ribuan kaki jauhnya, dan segera setelah berhenti, terdengar bunyi klik dan sesuatu retak. Hantu itu menatap Ye Guan, sedikit tidak percaya, pedang macam apa ini? Bisa menghancurkan tubuhku. Ye Guan melirik bayangan itu sebentar, lalu berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di tempatnya. Melihat Ye Guan mengambil tindakan, Mu Yuan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, aku benar-benar ingin menyelamatkanmu. Bersambung.